Kalau kita lihat di sini dok, ini kan ada 218 yang anemia ringan, sama 10 orang yang anemia ekstrim. Kalau misalnya kita nggak bikin klasifikasi, ada 200-an orang dong kita harus follow up. Medica Occupational Health Center. Selamat pagi. Kami dari Medical Occupational Health Center di Kramat Jati. Hari ini kita akan menyampaikan suatu topik dengan narasumbernya Dr. Stelon tentang pentingnya data pada hasil medical check-up. Ya. Dari medical check-up itu kita kan sebetulnya ngumpulin data ya. Betul dok. Ngumpulin data. Data itu kan akan kita olah ya. Dr. Stelon sebagai praktisi dokter MKK yang tentunya pasti akan bermain-main dengan data itu kan. Sekarang saya ingin tanya, sebetulnya kenapa sih data itu penting? Kan kadang-kadang juga medical check-up itu beberapa perusahaan tidak mengolahnya gitu. Betul. Gimana? Ya setuju banget dokter Arif. Jadi medical check up biasanya yang terjadi sekarang di perusahaan itu untuk individual aja dok. Jadi ada DMCU, ya udah si bapak A dapat medical check up, bapak A-nya liatin sendiri. Kalau dia mau kontrol ke dokternya kontrol, kalau enggak ya nanti medical check up-nya ditaruh di rumah. Ya mungkin jadi bungkus makanan gitu kan. Nah di sini sebenarnya perusahaan perlu banget mengoptimalkan data tersebut. Kita ambil contoh, misalnya di perusahaan banyak yang penyakit kolesterol. Sedangkan misalnya kita satu perusahaan karyawannya ada 1.000, yang penyakit kolesterol ada 500 orang. Tapi yang diabetes cuma 5 orang. Ya kita sebagai dokter perusahaan lebih baik health talk tentang kolesterol dong dok dibandingkan tentang diabetes. Nah disitulah penting kenapa kita perlu mengolah data medical check up agar nanti program pencegahan di perusahaan itu sesuai dengan resikonya, yaitu resiko dari penyakit-penyakit yang ada di medical check up gitu. Tetapi memang di perusahaan izin dok banyak yang memang belum banyak mengolah data tersebut. Akhirnya ada data medical check up, individu dibagiin ke karyawan masing-masing, lalu ya data keseluruhannya nggak diolah gitu. Ya. Ini kan seperti apa? Seperti pemilu ya. Ada quick count gitu kan. Kita sebenarnya ingin persentase gitu ya. Persentase gitu kan. Ini yang sakit ada berapa orang, sakitnya apa, departemennya apa gitu kan. Kan sebenarnya sama mirip gitu kan. Betul. Tapi sama juga seperti pemilu, data yang harus ada itu apa? Ya. Iya. Apa kira-kira dari data yang harus diambil dari peserta ketika medical check up? Betul banget dok. Nah ini juga tadi kan step ada perusahaan yang nggak olah datanya, tapi ada juga perusahaan yang udah mulai minta ada data. Biasanya mulai dari 10 penyakit terbanyak, top 10 disease gitu. Mungkin untuk keperluan dari audit dok ya. Nah top 10 disease inilah yang biasanya disertakannya belum begitu tepat dok kalau dilihat. Karena misalnya mata buram dimasukin jadi top 10 disease. Terus misalnya HB dan hematokrit itu kan sama dimasukin juga ke top 10 disease. Jadi data-data yang harus dimunculkan itu sebenarnya data yang memang bertujuan nanti untuk pembuatan program kesehatan. Kalau misalnya mata minus kita mau bikin program apa? Ya pasti kan pakai kacamata selesai begitu kan. Tapi harusnya dibikin sedemikian rupa agar penyakit yang tersering itu memang diperlukan oleh perusahaan dan bisa juga dibuat program pencegahannya oleh perusahaan. Jadi saya tanya, data detail apa yang harus diserahkan kepada lab supaya data itu bisa diolah dengan bagus? Selain nama misalnya. Oke. Kalau misalnya data itu untuk bagus, memang harus lengkap. Pertama identitasnya dok. Identitas. Misalnya, nanti takutnya kalau nggak lengkap, dia bakal ketukar. Contoh ya, misalnya nama Tono. Bisa aja di satu perusahaan ada 3 nama Tono. Maka dari itu setiap data itu harus ada nama lengkapnya plus nomor uniknya. Biasanya nomor unik kita bisa ngambil dari nomor pendaftaran atau nomor NIK dok. Karena kan nomor NIK nggak bakal ada yang sama kan satu sama lain. Jadi harus ada nama, NIK,
lalu departemen itu paling penting. Contoh misalnya kita bilang nanti untuk pengolahan data audiometri. Audiometri kan kita akan melihat pekerja-pekerja yang lokasinya ada mesin bising, terus dilihat audiometrinya apakah ada penurunan atau suspek NIHL, penurunan pendengaran karena bising. Nah, di situ harus ada departemennya. Jadi kita lihat, oh departemen A ada mesin bising, di sini ada NIHL, oh mungkin ada hubungannya gitu. Sama yang terakhir umur, karena kita bakal membagi kategori umur, kita lihat kelompok umur yang tinggi resiko penyakit metabolik kayak hipertensi, asam urat, kolesterol dan lain-lain, sama yang memang di bawah umur 40 yang tidak beresiko penyakit metabolik. Kalau jenis kelamin perlu nggak? Jenis kelamin juga perlu, Dok. Di situ kita bisa lihat penyakit-penyakit yang berhubungan dengan jenis kelamin. Misalnya kayak misalnya wanita kan nanti kita bisa lihat riwayat penyakit nih, misalnya riwayat abortus. Contoh kalau misalnya di perusahaan itu ada memakai lem benzen yang bisa membuat abortus, lalu di situ juga ada wanita yang banyak riwayat abortus. Jadi sangat penting juga jenis kelamin. Sekarang kalau dari sisi data itu ya, data identitas ya yang kita harus minta dari perusahaan ya. Terus juga sekarang kalau sekarang masuk ke ini, data laboratorium. Data laboratorium itu kan dari laboratorium dari kita ya, dari vendor yang ngasih gitu kan. Itu sebaiknya seperti apa dan gimana memastikan bahwa data itu emang layak buat diolah? Oke, ini pertanyaan bagus banget, Dok. Beda-beda vendor kadang beda ini ya, ketetapan ya. Tapi memang kalau untuk hasil lab itu disarankan di Excel tuh wajib numerik, Dok. Wajib gitu. Karena dengan data numerik itu kita bisa olah datanya. Jadi nggak bisa misalnya ada tekanan darah tulis tekanan darah tinggi nggak boleh ya? Nggak boleh. Harus ditulis berapa ya? Betul. Bahkan harus dibikin kayak sistolnya berapa, diastolnya berapa? Iya, diastolnya berapa. Jadi nomor yang di atas sama yang di bawah itu harus ditulis terpisah. Karena kalau misalnya nanti kita bikin 120 per 80 misalnya, kita nggak bisa olah nanti datanya, Dok. Iya. Jadi harusnya dari vendor medical check up itu datanya semua numerik. Gitu. Nggak bisa juga ditulis normal tidak normal. Misalnya kalau anemia di bawah 10 kan itu wajib banget ke kontrol kan. Tapi kalau misalnya tulisannya tidak normal, kita tidak tahu anemianya apakah di bawah 10 kah? Di bawah 7 kah atau mungkin 10 sampai 13 gitu, Dok. Iya. Kalau untuk data-data seperti audiometri, spirometri bagaimana? Bagaimana ketentuan dari sisi pengolah data? Mengharapkan data itu masuknya seperti apa? Oke. Jadi biasanya kita mulai dulu, Dok. Audiometri sama spiro kan biasanya perusahaan manufaktur yang periksa. Kalau di perusahaan office kayak jarang ya, Dok ya? Jarang ya. Jadi biasanya spiro audio itu di manufaktur. Nah, kita mulai dulu dari orang yang siapa sih yang diperiksa? Sebenarnya orang yang diperiksa itu pekerja-pekerja yang beresiko. Misalnya kayak audiometri kan untuk pendengaran bagus atau enggak nih, gitu kan? Nah, biasanya diperiksa itu ya orang-orang yang di departemennya ada mesin yang bising. Sedangkan kalau orangnya di office tidak ada mesin yang bising, ya udah nggak usah diperiksa. Kecuali orang office-nya suka keliling nih ke pabrik-pabrik, bolehlah diperiksa gitu. Jadi kita mulai dari yang orang beresiko. Nah, selanjutnya data yang harus ada itu kalau untuk audio dan spiro wajib ada departemen. Wajib ada departemen. Karena itu bakal mempermudah kita. Misalnya nanti ada tulisan nih, kesan kemungkinan penurunan pendengaran karena bising. Pergi ke spesialis THT. Biasanya begitu kalau audio. Tapi kalau misalnya kita ada departemennya, oh ini departemen ada 3 pekerja di departemen yang sama, penurunan pendengaran semua karena bising. Atau mungkin itu karena mesin di perusahaan ya, kita jadi bisa investigasi. Gitu. Sekarang berikutnya adalah dari data-data yang dikumpulkan tadi, itu kira-kira akan menghasilkan report kayak apa? Oke, Dok. Yang reportnya, Dok ya. Jadi pastinya jadi ada kalau
kebetulan saya bikin juga dok reportnya. Jadi report di perusahaan itu terkadang beda-beda. Ada yang sesuai dengan faktor lingkungannya, ya misalnya kalau misalnya ada bising ya pasti kita audiometri. Ada juga yang mungkin agak general. Nah ini kalau misalnya kita bisa lihat dok di sini, nah ini salah satu dashboard yang kita bikin. Bahkan ini bisa kita klik-klik nih. Misalnya kita mau lihat departemen mana atau bahkan namanya kita bisa bikin di sini. Nah ini pertama kita lihat Ini dari data apa distribusi. sekarang? Ini distribusi peserta. Distribusi peserta berdasarkan departemen. Berdasarkan umur dan departemen. Umur dan departemen, ya. Jadi kan kita mau lihat nih, ini misalnya ada 2000 pekerja ya, ini totalnya 2000-an ya. 2000-an di MCU 2023. Nanti di dashboard ini kita bisa lihat berapa banyak sih yang masuk ke umur yang resiko penyakit degeneratif. Iya. Misalnya kita bilang penyakit degeneratif bisa mulai di umur 35 dok ya, zaman sekarang ya, karena banyak fast food juga ya. Itu ternyata 35 sampai 45 itu 510, terus 45 sampai 55 itu 259, sampai di atas 55 itu 25 karyawan. Jadi kalau misalnya kita mau fokus ke penyakit degeneratif atau penyakit metabolik seperti hipertensi, ya kita fokusnya jumlahnya gitu di kan. situ gitu jumlahnya. Nah, coba kita selanjutnya di sini ada data status kesehatan juga. Jadi kita tuh gimana caranya kita mempermudah manajemen untuk memfollow up karyawan. Bayangkan kalau ada 2000 karyawan dok, kalau semuanya harus di follow up ke spesialis atau ke dokter kan pasti manajemennya pusing juga dok. Nah jadi kalau di sini apa yang kegambar nih dari slide ini? Nah di sini kita sesimpelnya kita bikin ada lampu hijau, lampu kuning, lampu merah untuk kategori kesehatannya. Kalau lampu hijau berarti sehat, semuanya sehat nih dari atas sampai bawah. Lampu kuning sehat tapi ada catatan dikit. Tapi kalau lampu merah dia wajib banget buat follow up ke dokter umum atau dokter spesialis. Nah di sini kita bakal mempermudah manajemen buat nggak semuanya lo harus kita pantau. Cuman di sini kayak kita lihat dari 2000-an karyawan ada 174 yang di follow up gitu. Jadi ya cuma 174 aja attention perusahaan gitu. Nggak nyampe 10% kan pasti lebih gampang. Saya juga contoh misalnya kalau untuk HB di sini ada nggak HB? HB Bisa ada dok. Bisa kita gambarin. Coba kita lihat ya. Saya pengen tahu berapa orang harus di follow up gara-gara anemia gitu kan. Oke. Di sini pentingnya klasifikasi. Kalau misalnya kita bikin HB kurang, kita kan nggak tahu HB-nya berapa. Tapi kalau kita lihat data di sini, ada HB anemia yang ringan, hemoglobin kan kalau kurang darah kita sebutnya anemia. Kalau misalnya anemia ringan itu warnanya kuning. Kalau anemia ekstrim warnanya merah. Kalau kita lihat di sini dok, ini kan ada 218 yang anemia ringan, sama 10 orang yang anemia ekstrim. Kalau misalnya kita nggak bikin klasifikasi, ada 200-an orang dong kita harus follow up. Sekarang saya pengen tahu, dari yang tadi anemia berat itu, anemia ekstrim betul. Anemia ekstrim itu, ada di departemen apa? Bisa nggak? Oh bisa, tapi kebetulan di sini kita belum bikin dok. Oh gitu, tapi bisa ya. Biasanya kita by request, nanti kalau misalnya perlu ya antara dokter perusahaannya atau kami nanti kita bakal bikin. Ya. Terus data-data yang diolah ini sebenarnya itu akan sangat bermanfaat bagi siapa sebenarnya? Apakah dari HSE, HR, atau klinik perusahaan atau dokter perusahaan? Sebenarnya siapa yang paling penting untuk mengetahui data ini sebenarnya? Paling penting itu pertama biasanya start sama dari kliniknya dulu dok. Biasanya. Klinik ya, untuk follow up ya? Untuk dokter atau perawatnya. Jadi seharusnya selain dokter perawat pastinya ada fokus ke penanganan emergensi, tapi juga melakukan follow up medical check up. Agar apa? Ya harapannya tahun depan status kesehatannya jauh lebih baik. Oh ini bisa di share ke perusahaan ya? Bisa. Jadi share, bisa. Memang di share ya? Memang ini kan data secara umum dok, secara global. Ya. Nanti ada beberapa perusahaan yang nama itu konfidensial, klinik aja yang tahu. Berarti kita nggak munculin nama. Tapi ada juga perusahaan yang nggak apa-apa dok, kami PIC kesehatan itu cuma sekitar 3-4 orang, kami boleh lihat. Ya udah kita tampilin. Untuk kepentingan follow up ya. Betul. Apakah coba bisa lihat saya nggak data-data hipertensi coba? Hipertensi kita lihat. Kan kita pasti pengen tahu dong ya.
waktu dia medical check up misalnya darah tinggi, pas dia datang lagi kontrol udah turun belum gitu kan. Betul, Nah, betul dalam banget. hal ini itu ada nggak banyak ya kalau di data ini ya. Iya, kalau di sini Hipertensi ya. kebetulan lagi dikit, Dok. Dikit ya, karena memang kayaknya perusahaan dengan banyak anak muda kayaknya ya. Betul. Jarang yang degeneratif. Kalau kita masuk ke pernah tuh ke perusahaan, sesuatu perusahaan tuh yang kebanyakan sudah berumur, itu panen hipertensi itu banyak banget gitu kan. Artinya dari data ini acuannya untuk kita men-setting goal juga di klinik. Misalnya ada 20 orang hipertensi. Artinya konsentrasi di situ aja. Ke 20 orang itu 20 aja. itu aja gitu kan. Diabetes 5, ya ke dia aja gitu kan. Setuju. Kenapa kita mesti harus misalnya memberikan edukasi tentang COVID gitu kan. Kalau ternyata di sini ada 20 orang perlu perhatian misalnya. Betul. Betul. Kayak misalnya contoh, kadang perusahaan juga nggak mau bikin kesulitan membuat jadwal untuk karyawan ikut health talk. Untuk karyawannya menambah ilmu tentang kesehatan karena takutnya perusahaannya terganggu produksi ya, Dok. Ya kan? Ya udah, misalnya kita mau health talk-nya tentang edukasi tentang hipertensi. Untuk tidak mengganggu produktivitas perusahaan, kita panggilnya 10 itu aja. 10 ini aja, yang lain spesifik gitu ya. Betul. Jadi akhirnya dengan kita punya data ini, produktivitas perusahaan pun tidak terganggu, tapi kesehatan karyawan tetap bisa dipantau dan dikembangkan lagi, diperbaiki. Iya, betul. Sekarang kalau kita sudah ngolah data gitu kan ya, ada nggak sih yang kalau dari MOHC ya, itu bisa lebih customize lagi gitu, masih dimungkinkan nggak? Mungkin sekali, Dok. Masih bisa ya? Bisa. Jadi nanti sesuai dengan request atau kebutuhan sebenarnya. Kebutuhan. Kayak misalnya kayak di sini kan datanya kita tidak menampilkan nama dan departemen. Tentunya kalau misalnya data ini dipegang sama dokter perusahaan, dokternya perlu tahu dong namanya siapa, departemen mana aja. Nah, kita bisa tambahin di situ. Jadi untuk calon ya, saya mau tanya nih. Seandainya ya, report-report ini itu bisa nggak sih menjadi tidak berguna gitu kan? Ketika karena datanya tuh buruk gitu kan, itu gimana kalau di MOHC itu caranya? Oke, Dok. Jadi kalau untuk data sendiri, maka dari itu kenapa dashboard ini bisa ada? Karena kita mulai dari hulu ke hilir itu datanya rapi, Dok, di MOHC. Jadi kalau di MOHC itu yang angka kita semua yang bikin tadi numerik. Ya, kalau tensi harus sistol, Sistol, diastol, ya. Jangan tekanan darah doang gitu kan? Betul. Terus kita juga datanya semua numerik. Jadi kalau misalnya kita kan udah lab yang tersertifikasi, Dok. Jadi dari labnya keluar HB 12, kita tulis 12. Kita nggak tulis normal atau kita tidak tulis anemia, enggak. Jadi semuanya kita tulis by angka semua. Terus juga contoh kayak misalnya riwayat penyakit, kita sudah pakai form digital. Jadi kalau misalnya pekerja tulis saya punya riwayat penyakit ambeien, kita bisa kontrol orang-orang yang ada ambeien. Jadi sebenarnya dashboard ini bisa dibikin harus mulai dari hulunya dulu, Dok. Harus bagus dulu lah dari ujungnya ya. Harus bagus, datanya harus benar. Terus alatnya juga harus terkalibrasi, ya kan? Kalau misalnya alatnya hasilnya kurang tepat kan ya, tentunya data ini juga jadi kurang tepat. Jadi dari hulu ke hilir. Terus kalau di MOHC yang begini ini memang otomatis ya dalam satu penawaran ya, dalam satu proposal saja, nggak kepisah, nggak bayar lagi kan? Enggak, Dok. Jadi kalau yang ini memang dashboard ini udah masuk kasih semuanya. Kita udah dalam satu paket, itu sudah kita kasih datanya, bahkan kita presentasiin. Ada satu poinnya juga, Dok. Tadi kan kalau kita lihat ada 3 kategori ya kesehatan, lampu kuning, hijau, merah. Yang lampu merahnya dari MOHC bakal ada dokter juga yang bakal bantu follow up-in, Dok. Jadi itu bakal mempermudah manajemen perusahaan sih, Dok. Ini online ya? Ini digital, Dok, betul. Online, jadi bisa diakses selama ada internet ya? Betul, tapi kalau mau dicetak juga bisa. Ya, bisa ya. Nanti kita bakal bikin by PDF. Ya. Via PDF. Ya, saya rasa sih memang untuk medical check up itu kalau tidak
disiapkan dengan data-data yang bagus itu juga kita nggak akan mampu untuk mengolah dengan baik ya. Betul. Oh, Akhirnya iya. kesehatan ya susah dikontrol juga nanti. Karena kita nggak pernah tahu dasar-dasarnya ya. Tapi kira-kira Dr. Stelon itu punya nggak sih ini yang pengembangnya ke arah mana sebenarnya? Kalau data sudah seperti ini, mungkin yang jauh lebih akademis gitu atau jauh lebih mendalam dari data-data ini kira-kira mau dikembangkan ke arah mana? Yang lebih akademis, Dok. Mm-mm. Tentunya data ini sebenarnya bisa kita olah buat jadi jurnal, Dok. Kalau via akademis ya. Tapi tentunya data ini ke depannya kalau di perusahaan tujuan adalah mereduce cost dan mereduce absensi. Ada rencana nggak di sini dimasukkan dalam kategori batasan yang statistik murni? Misalnya uji kemaknaan atau uji apa itu mau ke arah sana nggak? Tergantung kebutuhan sih, Dok. Kalau misalnya di perusahaan kan tentunya masa uji kemaknaan kan. Ya Kalau maksudnya dari kita aja pusing ya dalam ngurus ujian tesis gitu kan. Sekarang mau kita terapkan di sini memang lebih baik mungkin ya. bisa, tapi jawabannya bisa. Jawabannya Bisa ya. Bisa. Karena kita datanya emang udah siap. Udah siap. Nah, kalau datanya ngaco kan Iya. nggak bisa juga kan. Betul. Mau dibagi kategorinya ngawur ya nggak bisa juga. Betul. Tapi ini, Dok, kalau misalnya tadi dokter tanya kan, ini sebenarnya benefitnya akan terpakai ke siapa sih kalau misalnya data MCO ini diolah, apakah ke klinik perusahaan atau ke manajemen atau ke pekerjanya? Sebenarnya semuanya bakal untung, Dok. Semuanya bakal dapat benefit. Dari pekerjanya tentu nggak sakit, ya kan? Kalau misalnya kita mencegah penyakit sejak dini, dari dokter dan para medis perusahaannya di klinik perusahaan itu juga sangat profesi sangat baik jadinya karena bisa membuat para pekerja jadi sehat. Dari sisi manajemen itu tentunya bakal mereduce cost banget, Dok. Contoh, misalnya diabetes kan bisa bikin orang sampai gagal ginjal, akhirnya dicuci darah. Terkadang kan BPJS kita belum mengcover semuanya, atau mungkin perusahaan ada asuransi. Contoh misalnya cuci ginjal cost-nya 100 juta. Cuci darah cost-nya 100 juta. Terus asuransi cuman cover 50%, 50 juta. 50 jutanya misalnya di cover perusahaan. Itu kan cost. Kalau misalnya kita kencing manisnya bisa kita turunin, yang sakit ginjalnya juga menurun juga, tentunya 50 juta itu bisa di-save gitu. Ataupun mulai dari absensi. Paling simple kayak cuci darah, itu dia 2 kali seminggu harus izin ke rumah sakit. Itu kan loss productivity-nya. Tapi dengan kita mencegah orang sakit ginjal, loss productivity-nya juga jadi berkurang, Dok. Ya, berarti mencegah sakit ginjal, mencegah diabetes, mencegah darah tinggi, yang kita tahu ujungnya bakal ke situ gitu kan. Betul. Tapi yang namanya begitu kan juga orang kalau belum kena juga kagak bakal ini ya, biasanya tidak merasa bahwa itu akan kejadian sama dia gitu, atau kejadian pada perusahaan dia gitu kan. Tapi ya kita memang sebagai dokter cuma hanya bisa ngasih tahu aja sih. Itu challenge ya, Dok. Coba gimana supaya dia nurut sama kita itu emang susah. Tapi yang penting data-data itu udah kita kasih. Betul. Ya kan? Nanti bertahap lah, pelan-pelan biasanya mulai dari datanya bagus, nanti biasanya manajemen dan karyawannya mulai aware, nanti mulai ada program dikit-dikit kecil-kecil, tahun pertama, tahun kedua nanti programnya udah lebih bagus lagi, nanti baru muncul hasilnya, Dok. Iya. Memang harus berproses sih, Dok. Ya. Saya rasa itu cukup ya untuk podcast kali ini. Jadi gimana medical check up dengan data yang dikelola dengan baik itu menjadi sangat berguna bagi perusahaan. Ya. Jadi kita menyediakan itu semua dan memang ditangani sama orang yang memang di bidangnya, ya kan? Orang yang memang memperhatikan itu dan dia men-setting dari hulu ke hilir. Betul. Sehingga menampilkan data seperti ini itu perjalanannya tidak hanya ambil data langsung diolah, tapi persiapannya sudah persiapkan dengan baik gitu kan. Saya rasa itu ya untuk podcast kali ini. Saya rasa cukup sekian. Terima kasih Dr. Stelon. Tunggu
untuk podcast atau konten kami selanjutnya. Terima kasih. Oke, thank you.